atau nota keberatan tim penasihat hukum Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok atas surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara nomor register perkara BDM 147-JKT-UT-12-2016 tertanggal 1 Desember 2016 untuk dan atas nama lengkap Insinyur Basuki Cahayapurnama. Majelis yang kami muliakan, untuk mempersingkat tidak kami bacakan semua, tapi kami mohon dianggap sebagai telah diucapkan di sidang ini. Ya, terutama yang tidak kami bacakan antara lain adalah kutipan-kutipan referensi dari literatur dan putusan-putusan atau jurisprudensi pengadilan. Majelis yang mulia, saudara penuntut umum dan hadirin yang kami hormati. Kami yang bertandangan di bawah ini, tim penasihat hukum Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, selanjutnya disebut tim penasihat hukum, para advokat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta membela kepentingan hukum Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana telah didaftarkan di Panitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Fotokopi surat kuasa khusus terlampir. Dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara nomor register perkara BDM 147-JKT-UT-12-2016 tertanggal 1 Desember 2016. Selanjutnya kami seruput surat dakwaan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan lindungannya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam persidangan yang mulia ini. Izinkan kami selaku tim penasihat hukum menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kami dan rasa terima kasih yang sungguh besar kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan yang kami percaya akan dilakukan dengan penuh keadilan, kearifan, ketelitian, kewibawaan, dan terlihat jelas wujud nyata suatu penghormatan serta jaminan terhadap hak asasi Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, baik sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai anak bangsa. Dengan demikian, pada persidangan ini tercerminlah penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, yang sekaligus akan menempatkan Majelis Hakim yang mulia pada tempat yang terhormat, berwibawa, dan mulia, di mana banyak pihak yang bersama-sama mengamati dengan penuh harap, terutama para pencari keadilan, agar di pengadilan yang mulia inilah keadilan dapat terwujud bagi semua pihak. Selanjutnya, izinkan tim penasihat hukum juga menyampaikan penghargaan kepada saudara penuntut umum atas kegigihan dan kecepatannya dalam menjalankan tugasnya, di mana dalam hitungan jam dari pelimpahan berkas P21 sampai pembuatan dakwaan dan pendaftaran perkara ini di pengadilan. Kepada saudara panitera pengganti, terima kasih atas bantuan dalam pelaksanaan proses terselenggaranya pemeriksaan persidangan perkara ini sehingga dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Dan kepada para pengunjung sidang dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan persidangan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan dan mengawal jalannya persidangan agar persidangan ini dapat menemukan citra sejatinya bahwa pengadilan bukanlah semata-mata tempat untuk menghukum orang yang bersalah, akan tetapi pengadilan juga adalah tempat untuk ditegakkannya keadilan dan kebenaran. Karena orang yang diajukan ke pengadilan belum tentu adalah orang yang bersalah. Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Perlu pula tim penasihat hukum kemukakan bahwa eksepsi atau nota keberatan terhadap surat ini bukan dan tidak dimaksudkan untuk mengulur waktu, akan tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum yang antara lain mencari dan menemukan kejujuran, keadilan, pengayoman, ketertiban, dan kepastian hukum. Mencari
dan menemukan kebenaran. Material kebenaran sejati sebagai asas yang harus dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana, serta menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28I ayat 1, dan penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. Majelis yang kami muliakan, nota keberatan kami beri judul Pengadilan oleh Massa, Trial by the Mob. Tentu seluruh publik Indonesia, bahkan dunia, mengetahui bahwa pengadilan ini ternyata karena desakan massa yang diawali dengan video pidato Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang diupload oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo Provinsi DKI Jakarta, dan pada saat itu tidak ada satu orang pun yang protes atau marah ataupun tersinggung, termasuk yang mendengarkan langsung pidato tersebut. Namun setelah 9 hari kemudian, setelah mendengar dan melihat video dan transkrip yang diedit dan diunggah dengan tambahan kata-kata yang bernuansa provokatif oleh Buni Yani yang sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka pada media sosial sekitar awal Oktober 2016. Sejak itu pula terjadilah protes yang berkembang hingga berujung aksi demonstrasi pada tanggal 14 Oktober 2016 yang kemudian diadakan kembali pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Untuk kepentingan eksepsi ini, marilah kita sebut aksi-aksi demonstrasi ini sebagai suatu tekanan massa. Rakyat Indonesia telah menjadi saksi atas adanya tekanan massa yang memenuhi jalan-jalan protokol ibu kota pada tanggal-tanggal tersebut, yang mengakibatkan timbulnya suatu proses hukum yang teramat cepat kepada Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, yang terjadi di luar kebiasaan dalam proses penegakan hukum. Seperti yang disampaikan oleh tokoh hak asasi manusia nasional dari Setara Institut Hendardi, hanya dalam waktu 3 hari, Kejaksaan Agung menyatakan hasil penyidikan Polri telah lengkap atau P21, dan dalam hitungan jam melimpahkannya kepada pengadilan. Bahkan menurut Hendardi, keputusan Kejaksaan Agung untuk mempercepat sidang Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, padahal ada berkas tebal 826 halaman, menunjukkan bahwa ini adalah trial by the mob, pengadilan oleh massa. Hendardi mengatakan bahwa hal ini mengkonfirmasi bahwa pengadilan oleh massa sudah efektif dalam mempengaruhi kemerdekaan penuntut. Apakah ada pidana atau tidak di dalam kasus Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok? Hendardi juga mengatakan bahwa bertindak cepat dan responsif bukan berarti mengesampingkan proses yang fair atau adil. Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh nasional Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, pendiri Ma'arif Institute, yang mengatakan bahwa sistem pengadilan Indonesia sekarang ini yang patuh pada tekanan masif pihak tertentu. Dia berharap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok siap mental menghadapi pengadilan semacam itu. Tekanan massa ini juga begitu hebat, sampai Kapolri secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya tidak mengikuti surat telegram rahasia Kapolri nomor 498 Oktober 2015 tentang penundaan penyidikan kasus jika melibatkan pasangan calon yang akan mendaftar atau sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah yang dibuat oleh pihak Polri sendiri. Kepada pers, Kapolri menjelaskan bahwa jadi itu perintahnya, jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan pasangan calon di pilkada, ditunda sampai pilkada selesai. Ini agar Polri tidak menjadi alat dalam kepentingan politik. Kapolri mengatakan,
Laporan dugaan penistaan agama masuk ketika Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok berstatus sebagai peserta pilkada. Dengan kata lain, laporan kasus yang dituduhkan terhadap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok seharusnya ditunda untuk ditindaklanjuti setelah pilkada usai. Namun Kapolri menyatakan gelombang aduan masyarakat terhadap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok terbilang tinggi. Padahal dalam kasus ini tidak bisa dinyatakan sudah memenuhi unsur-unsur penodaan agama terbukti. Terjadi perbedaan yang sangat tajam baik di kalangan ahli maupun penyelidik, dissenting opinion. Sebagaimana kita ketahui, tekanan massa dari pihak yang tidak senang dengan Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah ada sejak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dilantik menjadi gubernur pada akhir 2014. Bahkan sampai ada gubernur tandingan yang diangkat oleh Front Pembela Islam. Bahkan sebagaimana diberitakan oleh Kompas Online, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab pun mengklaim bakal berjuang mati-matian bersama Koalisi Merah Putih DKI Jakarta untuk menjegal Basuki sebagai gubernur DKI Jakarta. Melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi hari ini, ketakutan pihak tertentu mengenai adanya kemungkinan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dapat terpilih kembali dan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 sangat naif rasanya bila dikatakan bahwa tekanan massa begitu kuat memaksa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dijadikan tersangka dan tidak ditunggangi oleh oknum tertentu. Jadi wajar apabila dapat diduga bahwa tujuan utama dari tekanan massa tersebut tak lain dan tak bukan adalah untuk memangkas Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dari kompetisi calon gubernur DKI Jakarta. Tekanan massa yang begitu kuat, yang akhirnya berujung pada pemberian status tersangka dan terdakwa kepada Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sangat jelas dan nyata merupakan ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi Indonesia. Perlu diketahui bahwa banyak sekali pelanggaran karena cepatnya proses penyidikan itu sendiri yang diawali dengan pemeriksaan saksi pelapor pada 16 November 2016 dan diakhiri dengan pemeriksaan tersangka tanggal 22 November 2016. Artinya, penyidik dalam waktu 7 hari telah memeriksa 43 orang termasuk saksi dan ahli, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap tersangka. Disertai juga dengan penyitaan barang bukti. Selain itu, penetapan tersangka atas Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tidak sesuai dengan prosedur, sebab tidak ada surat perintah penyidikan sprindik pada saat penetapan tersebut, karena sprindik baru diterbitkan pada tanggal 16 November 2016 melalui surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 1827 garing 11 garing 2016 garing DIT Tipidum. Padahal penetapan tersangka baru dapat dilakukan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Perkap 14 tahun 2012 pasal 14 ayat 1 yang menyatakan penyelidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Hal ini jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang termasuk yang berlaku, maaf dikoreksi, ya, termasuk pasal 1 ayat 2 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2, maaf, mata orang tua,
Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Perkapolri nomor 12 tahun 2009, di mana dikatakan bahwa status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang. Bahwa hal ini juga tampak dalam fakta sebagaimana terurai dalam press release yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada bagian 3 kesimpulan hasil perkara, di mana pada alinea keempat sangat jelas tertulis, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan. Jadi, jelas sekali telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum, terutama Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1 yang selengkapnya berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta Perkapolri nomor 8 tahun 2009 pasal 3, prinsip perlindungan HAM setiap serta Perkapolri. Saudara penasihat hukum, kalau dilanjutkan yang lain juga boleh, silakan. Oke. Terima kasih Yang Mulia.